Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas kapanpun dan dimanapun. Jangan lupa juga untuk selalu mengurangi kegiatan yang berpotensi untuk menimbulkan kerumunan. Senang sekali saya Anastasia Putri bisa menemani Anda kembali dalam perbincangan COVID-19 dalam angka. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kondisi COVID-19 nasional per 17 November 2020 yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Pemirsa, kita kembali dihadapkan pada tantangan berat dalam penanganan COVID-19, yaitu melonjaknya kasus terkonfirmasi positif selama beberapa hari terakhir. Dampak libur panjang pada akhir Oktober lalu dan meningkatnya aktivitas masyarakat juga berpotensi untuk menimbulkan kerumunan pun semakin tidak terkendali. Presiden Jokowi pun juga selalu menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Lalu bagaimana kondisi perkembangan COVID-19 secara nasional per tanggal 17 November 2020? Sudah ada bersama saya di studio pada siang hari ini Dr. Dewi Nur Aisyah selaku Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita akan langsung aja nih ya Mbak Dewi, bagaimana nih perkembangan tren kasus COVID-19 di bulan November? Kalau tadi kita bilang di bulan Oktober tuh kasusnya sedikit melonjak. Nah ini menjelang akhir tahun, trennya seperti apa nih? Oke, jadi mungkin hari ini memang COVID-19 dalam angka kita ajak banyak berdiskusi terkait dengan kondisi terkini kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Yang pertama kita akan menunjukkan terkait dengan angka terkini per tanggal 17 November, hari ini belum keluar datanya, jadi masih per tanggal kemarin. Jumlah kasus aktif di Indonesia itu sekarang 60.426 orang Mbak Putri. Atau ini berkisar sekitar 12,74% dari seluruh kasus kumulatif. Dan ini sudah selalu kita ingatkan, kasus aktif ini penting untuk kita lihat. Artinya kita melihat berapa banyak orang yang sedang sakit. Ini yang penting. Jadi kalau kumulatif kan dia terus bertambah nih. Tapi yang harus kita lihat berapa sih jumlah orang yang sedang sakit. Dan nanti kita mengharapkan semuanya bisa bergerak ke kesembuhan. Jumlah kasus aktif kita 12,74%, semakin kecil semakin baik. Dan di dunia ini kasus aktifnya sekarang di angka 27,96%. Artinya apa? Rata-rata persen kasus aktif di Indonesia, yaitu sebesar 15,22%, ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kasus aktif dunia. Dan ini adalah indikasi yang sangat baik karena kita juga melihat trennya di beberapa negara di Eropa utamanya terjadi kenaikan kasus yang sangat signifikan sehingga mengakibatkan rata-rata kasus aktif dunianya juga meningkat. Angka kesembuhan sama, di Indonesia angka kesembuhan sudah di angka 84,02%. Ini berada 14,38% di atas rata-rata angka kesembuhan dunia. Lagi-lagi ini adalah bentuk salah satu progres yang juga penting untuk kita lihat terkait dengan angka kesembuhan yang terus bertambah setiap waktunya. Satu PR kita memang untuk menekan angka proporsi angka kematian dari kasus kumulatifnya. Di Indonesia masih di angka 3,24%, sedangkan di dunia angka persentase rata-rata kematiannya adalah 2,4. Jadi dari sini kita bisa melihat beberapa progres. Ada beberapa hal yang sudah Indonesia lebih baik dibandingkan dunia, yaitu di angka kasus aktif dan juga kesembuhan. Namun kita masih harus mengejar dan terus menekan angka kematian yang ada di Indonesia. Nah, itu gambaran kondisi kita yang saat terkini, Mbak Putri. Iya, memang menarik ya Mbak Dewi, angka kesembuhannya cukup tinggi, 84%, tapi yang harus kita cermati juga 12% ini terus meningkat. Nah, ini artinya kemungkinan masih akan terjadi pelonjakan lagi nggak ini di akhir tahun, menjelang akhir tahun? Sekarang untuk melihat tren, akhirnya kita bawa nih ke slide selanjutnya. Ini adalah persentase kasus aktif di tingkat nasional harian. Nah, ini kita lihat apakah ada kenaikan, apakah ada penurunan. Di sini bisa kita lihat progres dari bulan Maret sampai dengan bulan November
November 2020. Di mana memang di tanggal 17, jadi kalau kita lihat di grafik paling ujung sebelah kanan nih, dia sempat turunnya juga cukup baik, kemudian dia naik lagi. Jadi yang harus kita pahami adalah kasus aktif itu bisa naik lagi kalau terjadi penambahan kasus yang sangat signifikan, yang mengakibatkan jumlah orang yang sedang sakit jadinya banyak, dan angka kesembuhannya akhirnya tertahan dan menjadi lebih kecil. Nah, di sini bisa kita lihat di ujung bagian grafiknya ini sempat kita turun di angka 12,12%. Tapi ternyata karena ada penambahan kasus yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir, dia proporsi kasus aktifnya naik lagi sehingga di angka terakhir 12,74. Ini yang harus kita pahami bersama bahwa kepatuhan untuk melaksanakan 3M sangat menentukan apakah kasus aktif kita akan terus turun sepanjang waktu atau jangan-jangan bisa naik kembali karena terjadi penambahan kasus yang cukup signifikan. Nah, kalau selanjutnya nih kita bisa lihat juga Mbak Putri di sini. Ini coba kita lihat per minggunya bagaimana sih perkembangan kasus aktif yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat grafik yang tadi kan memang relatifnya cenderung turun. Jadi sebenarnya memang rata-rata itu di Indonesia setiap pekan tuh penurunannya sekitar 2,5% setiap minggunya. Namun ada beberapa titik yang kita melihat dia naik, bukan dia turun. Yang artinya adalah terjadi penambahan kasus cukup signifikan mengakibatkan bukan persen kasus aktifnya turun, namun dia naik. Ini terjadi pernah pada pekan keempat Maret, ini di awal-awal. Kemudian di awal bulan September, pekan pertama dan pekan kedua. Dan ternyata pekan terakhir kemarin kita juga mengalami hal yang sama. Pada pekan kedua November, ini kita melihat ada kenaikan proporsi kasus aktif sebesar 0,31%, yang biasanya kita selalu turun nih setiap pekannya, tapi ternyata naik. Jadi ini adalah alert lagi bagi kita semua untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan karena sangat berpengaruh terhadap kondisi kasus aktif yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang kasus aktif nasional, ini kira-kira daerah-daerah mana saja yang mengalami peningkatan? Apakah DKI juga termasuk salah satu yang mengalami peningkatan atau daerah mana lagi nih, Mbak Dewi? Ya, jadi nanti kita akan melihat perbandingan di 34 provinsi, Mbak Putri, agar lebih jelas. Dan nanti juga akan kita berikan contoh beberapa persentase di level kabupaten kota. Jadi sementara ini nasional, kita lanjut dulu. Nextnya adalah kalau tadi sudah ada kasus aktif, kita ke kematian sekarang. Jadi kematian ini memang trennya saat ini cenderung stabil menurun, meskipun masih harus tetap kita tekan. Dan pada pekan terakhir kemarin terjadi penurunan 0,08%. Ini cukup tinggi karena biasanya per pekan itu penurunan kematian kita hanya sekitar 0,02, 0,04. Namun pada pekan terakhir kemarin kita bisa turun di angka 0,08. Ini harus dipertahankan terus, bahkan kalau bisa ditekan lebih jauh lagi agar angka kematian di Indonesia terkait dengan COVID-19 dapat kita tekan. Nextnya, kalau tadi sudah ada kasus aktif, ada kematian, kita juga akan melihat kesembuhan. Nah, kasus aktif dengan kesembuhan ini sangat berkaitan erat, Mbak Putri. Jadi kalau kita lihat di sini, memang kita sempat nih, maksimalnya kita pernah sampai di angka 84,57% puncaknya. Tapi kalau kita lihat di ujung sebelah kanan, setelah naik dia mulai turun lagi. Lagi-lagi karena terjadi penambahan kasus yang sangat signifikan, angka kesembuhan kita yang semula sudah ada di puncaknya naik, kemudian turun di angka 84,02%. Jadi pada pekan terakhir, terjadi penurunan 0,22% dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Ini juga menjadi catatan kita bersama. Angka kesembuhan untuk membuat seseorang sembuh itu kan perlu waktu ya Mbak Putri ya, minimal untuk menunggu ada 10-14 hari sampai dengan seseorang dikatakan sudah tidak terinfeksi lagi. Jadi ketika seseorang terkonfirmasi positif, angka kasus aktifnya pasti akan bertahan dan baru akan sembuh ketika 2 minggu setelahnya. Jadi akan butuh waktu untuk melihat angka kesembuhan meningkat ketika penambahan kasus terjadi dengan tinggi. Baik, terus kalau tadi kita bahas mengenai masing-masing daerah, bagaimana tuh Mbak Dewi? Sebelum masuk ke daerah, kita masih ke nasional, tapi saya mau bawa Mbak Putri untuk lebih paham terkait dengan jumlah pemeriksaan. Ini kan banyak juga ya masyarakat Indonesia yang juga bertanya sebenarnya kondisi pemeriksaan di Indonesia seperti apa sih? Apakah kita sudah meningkat? Apakah sama saja? Apakah masih rendah? Nah, ini coba kita bawa pada hari ini angka-angkanya. Yang pertama, ini adalah progres jumlah pemeriksaan spesimen per hari yang dilakukan di Indonesia. Kita bisa lihat ada progres di sini dari bulan Juni sampai dengan bulan November, di mana memang jumlah spesimennya. Jadi yang harus kita pahami, spesimen itu adalah satu orang itu bisa diperiksa beberapa kali, beberapa spesimen. Sehingga angka pemeriksaan spesimen biasanya akan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah orang yang diperiksa.
Nah, di sini bisa kita lihat di bulan Juni itu rata-rata jumlah spesimen yang diperiksa setiap hari 16.000. Kemudian bulan Juli ini agak sedikit meningkat di angka 22.000. Bulan Agustus peningkatannya hanya 1.000 di angka 23.000. Namun September ini kita berprogres dengan cukup signifikan naik ke angka 36.000 orang diperiksa dalam waktu 1 hari. Bulan Oktober ini juga masih peningkatan di angka 38.000. Namun memang di bulan November sempat terjadi penurunan, yaitu angka rata-rata pemeriksaan kita ini per tanggal 17 35.849. Nah, ini dari jumlah pemeriksaan spesimen harian. Selanjutnya adalah jumlah orang yang diperiksa, dan ini yang jauh lebih penting. Kita pengen tahu berapa sih jumlah orang yang diperiksa setiap harinya di Indonesia. Di sini bisa kita lihat pergerakannya dari bulan Juni sampai dengan bulan November. Walaupun jumlah pemeriksaan spesimen lebih rendah di bulan November, tapi ternyata dari jumlah orang tetap lebih tinggi sebenarnya rata-ratanya. Jadi kalau kita lihat ini juga progres yang sudah dilakukan, di mana di bulan Juni itu rata-rata pemeriksaan orang per harinya hanya 8.500, bulan Juli naik di angka 12.000, Agustus 13.000, dan bulan September naiknya sampai 10.000. Rata-rata orang diperiksa seharinya itu 23.000. Di bulan Oktober mencapai angka 28.000 orang diperiksa dalam waktu 1 hari, dan di bulan November masih 28.809, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata jumlah orang yang diperiksa di bulan Oktober. Nah, ini kita melihat memang ada progres dikarenakan juga jumlah laboratorium pemeriksaan di Indonesia ini juga bertambah dari waktu ke waktu, sehingga kita juga melihat jumlah pemeriksaan spesimen maupun orang juga bertambah dari bulan awal-awal pandemi sampai dengan bulan November. Satu hal lagi Mbak Putri, setelah jumlah pemeriksaan spesimen dengan orang, hal yang harus kita pahami adalah untuk melihat COVID-19 adalah positivity rate nih. Nah, jadi sebenarnya apa sih positivity rate itu? Positivity rate ini untuk melihat laju penularan yang ada di tengah masyarakat. Dihitung dengan cara dari semua orang yang diperiksa, berapa sih yang positif? Nah, ini yang kita sebut dengan positivity rate. Proporsi orang yang positif dari seluruh jumlah orang yang diperiksa. Nah, ini kita lihat dari waktu ke waktu juga untuk melihat bagaimana sih laju penularan yang ada di Indonesia, apakah dia naik, dia turun. Nah, ternyata di bulan Juni ini memang rata-ratanya atau per bulan Juni ini 11,71%. Juli, Agustus ini naik terus sampai dengan bulan September. Jadi kalau kita lihat trennya terjadi peningkatan positivity rate selama 4 bulan di bulan Juni sampai dengan September. Dari awalnya 11, naik ke 13, 15, 16, artinya laju penularan juga terjadi tinggi di masyarakat dan itu peningkatan dari bulan ke bulan. Namun di bulan Oktober kita mulai melihat adanya tren penurunan dari positivity rate, dan ini adalah indikasi yang baik meskipun masih jauh di atas standar WHO. Standar WHO-nya itu diharapkan positivity rate kita 5%. Jadi memang di bulan Oktober ini sudah bisa diturunkan ke angka 13,86. Bulan November ini sementara per tanggal 17, 13,42%. Namun kita masih punya PR untuk terus menurunkan angka penularan sehingga dari sekian banyak orang yang diperiksa hanya 5% saja yang positif. Saat ini masih di angka 13,42 walaupun sudah berprogres dan terlihat ada penurunan pada bulan Oktober dan November. Iya, terus berprogres ya jadinya Mbak Dewi. Nah, kalau kita tadi melihat daerah mana saja yang pemeriksaan spesimennya tinggi, sehingga ini bisa mempengaruhi kasus positif secara nasional? Ya, jadi selanjutnya adalah terkait dengan pemeriksaan. Nanti saya bawa lagi ke sini dulu. Terkait dengan jumlah orang yang diperiksa, ada satu hal yang harus kita pahami terkait dengan standar yang ditetapkan oleh WHO terkait dengan target jumlah pemeriksaan. WHO menargetkan ada 1.000 orang diperiksa dari 1 juta penduduk. Ini yang harus kita pahami per minggunya. Jadi kalau kita memiliki asumsi jumlah penduduk Indonesia 267 juta jiwa, kemudian dengan standar WHO per 1 juta harus 1.000 orang diperiksa, maka Indonesia dipasangkan target untuk melakukan pemeriksaan 267.000 orang per minggunya. Nah, ini yang coba kita lihat di grafik ini. Sudah kita siapkan bagaimana sih progres Indonesia dalam rangka mencapai target pemeriksaan WHO. Dan memang kita melihat ada progres yang cukup baik dari mulai bulan Juni, bahkan di awal pandemi angkanya masih kecil sekali, tidak mencapai 10%. Kemudian dari bulan Juni kita bisa lihat angkanya sudah di 16%. Kemudian bulan Juli naiknya tapi sedikit gitu, naiknya tidak terlalu tinggi. Kemudian bulan Agustus dia mulai naik kembali.
Dan di bulan September ini mulai terlihat signifikan sampai dengan kenaikannya di angka 70%. Dan di bulan Oktober ini sempat tinggi pada pekan ketiga Oktober, itu sampai mencapai 82% target yang ditetapkan WHO. Kita sudah mampu mencapai 82% dari target yang ditetapkan. Kemudian sempat terjadi penurunan kalau kita lihat pada pekan keempat dan pekan kelima Oktober. Yang salah satu kontribusinya juga karena libur panjang. Nah, ini juga salah satu hal yang kita lihat ternyata ada tren penurunan jumlah pemeriksaan pada saat libur panjang. Kemudian dia mulai bounce back pada pekan pertama November meskipun masih di angka 67%. Dan terakhir pada pekan ini, di pekan kedua November, kita mampu membalikan lagi jumlah pemeriksaannya ditingkatkan lagi sehingga mencapai 86% dari target yang ditetapkan oleh WHO. Dan ini adalah sebuah progres yang sangat baik yang bisa kita lihat. Dan sejauh ini kurang lebih ada 11 provinsi yang sudah bisa mencapai target pemeriksaan WHO meskipun fluktuatif kadang per minggunya. Kadang Itu ada kendala khusus nggak Mbak Dewi dalam memenuhi target WHO ini? Jadi beberapa kendala biasanya adalah satu memang terkait dengan jumlah SDM untuk melakukan pemeriksaan di lapangan. Semakin tinggi jumlah kasusnya maka biasanya butuh waktu lagi nih untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan pemeriksaannya itu biasanya suka turun pada saat weekend atau pada saat libur panjang. Ini artinya kita juga harus memiliki support seperti insentif yang diberikan untuk laboran yang bekerja pada saat libur waktunya. Kemudian yang ketiga terkait dengan pemenuhan logistik juga sangat berpengaruh karena beberapa sistem di laboratorium itu ya ada yang bentuknya closed system. Dia spesifik merek tertentu, nggak bisa menggunakan merek yang lain. Nah ini yang juga kadang membuat pada saat pemeriksaan logistiknya belum tersedia karena reagennya harus spesifik ternyata tidak ada. Nah ini beberapa hal juga yang harus kita pahami terkait dengan jumlah pemeriksaan kenapa akhirnya kadang belum bisa mencapai. Dan sebenarnya beberapa provinsi juga sudah mencapai namun fluktuatif setiap pekannya. Kadang dalam satu pekan terakhir ada 5, pernah satu pekan terakhir ada 10, pernah pekan terakhir ada 6. Dan ini memang biasanya harus kita lihat lagi per minggunya karena ini kan target per minggu. Jadi harus kita evaluasi per minggu daerah mana yang sudah mencapai, mana yang belum. Kalau untuk pemeriksaannya sudah standar WHO, karena kadang-kadang ada juga beberapa yang mempertanyakan tentang kenapa tes di Indonesia ketika misalnya dibawa ke luar jadi berbeda gitu. Di sini negatif, di luar bisa atau di sini positif, di sini negatif, di luar bisa positif. Nah itu bagaimana Mbak Dewi menjawab itu? Jadi terkait dengan pemeriksaan, kualitas pemeriksaan itu ditentukan dari beberapa hal. Yang pertama dari mulai proses pengambilannya ini juga harus benar. Jadi belum tentu di labnya juga yang salah. Pertama, pengambilan sampel harus dilakukan dengan benar. Yang kedua, ketika pada saat pemeriksaan di laboratorium ini juga harus terjaga kualitasnya agar tidak terjadi satu kontaminasi. Atau yang kedua, jangan-jangan karena pengambilan spesimennya tidak benar, viral loadnya kurang sehingga tidak terdeteksi di laboratorium. Jadi memang ada beberapa hal. Namun di sini memang dari Litbangkes ini sudah ditugaskan untuk quality control sebenarnya dari seluruh jejaring laboratorium pemeriksa COVID-19. Tapi ada beberapa hal yang berpengaruh mulai dari pengambilan sampel, transportasi sampel menuju laboratorium sampai dengan pemeriksaan yang dilakukan di sana. Hal-hal ini yang mempengaruhi. Baik, kalau gitu sekarang kita pantau bagaimana perkembangan kasus positif mingguan nih Mbak Dewi, bisa dijelaskan? Ya, jadi kalau kita lihat memang pada pekan terakhir ini terjadi jumlah kenaikan kasus dalam waktu 1 minggu sebesar 17,78% dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Namun ada satu hal yang ingin menjadi catatan, Mbak Putri, tadi kan kita sudah lihat nih jumlah orang yang diperiksa. Sebenarnya ini korelasinya sangat positif, artinya ketika terjadi penambahan jumlah pemeriksaan, saat ini 86% sudah mencapai target WHO, kita juga melihat adanya kenaikan jumlah positif orang yang diperiksa. Bandingannya seperti ini, sama-sama positivity rate-nya 10%, tapi yang diperiksa cuma 100, yang ketemu positif hanya 10, tapi yang diperiksa 1000, ketemunya 100. Nah, jadi karena itu kita juga harus melihat jumlah orang yang diperiksa, yang kedua melihat positivity rate mingguannya. Dan ternyata kalau kita bandingkan positivity rate pada pekan terakhir justru lebih rendah dibandingkan dengan pekan sebelumnya, yang 13,75%. Positivity rate pada pekan terakhir adalah 12,62. Artinya apa? Kenaikan jumlah positif mingguan pada pekan terakhir ini dipengaruhi oleh kenaikan jumlah pemeriksaan, sedangkan laju penularannya justru lebih rendah dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Jadi dua hal ini juga harus kita lihat dalam rangka untuk melihat kenaikan atau perkembangan kasus yang ada di Indonesia.
Nah, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan juga tentang persentase kasus aktif di 34 provinsi di Indonesia. Nah, kalau tadi saya sudah janji untuk bawa, oke, kita lihat dengan spektrum yang lebih luas. Yang pertama adalah kita lihat kasus aktif di 34 provinsi. Ini proporsi dan jumlah. Kalau dari grafik, ini kita melihatnya berdasarkan proporsi Mbak Putri. Semakin panjang ke kanan artinya semakin banyak orang yang sedang sakit. Dan kita membandingkan antara 34 provinsi. Namun yang saya kasih garis panah, itu menunjukkan jumlah absolut kasus aktif yang tertinggi. Jadi secara proporsi dia bisa jadi lebih rendah, tapi ternyata secara jumlah absolut dia lebih tinggi. Jadi kalau di sini kita lihat secara jumlah absolut, tertingginya itu ternyata per tanggal 14 November, paling tinggi itu di Jawa Barat, jumlah kasus aktifnya mencapai 10.477. Peringkat keduanya adalah Jawa Tengah dengan angka kasus di atas 7.000. Kemudian DKI Jakarta ini menempati peringkat 3 di angka 6 ribuan. Yang keempat adalah Papua, yang kelima adalah Sumatera Barat. Ini yang kasus aktifnya di atas 3.000, ini ada 5 besarnya adalah ini. Walaupun secara proporsi mereka sebenarnya tidak terlalu tinggi karena jumlah kumulatifnya juga besar. Nah, nextnya kita bisa lihat, kita bandingkan nih dengan kondisi 2 pekan yang lalu di tanggal 31 Oktober tahun 2020. Kalau kita lihat, ternyata di sini kita melihat tren yang berbeda nih Mbak Putri. Dulu di tanggal 31 Oktober DKI Jakarta itu peringkat 1 dengan jumlah kasus aktifnya 10.000. Sekarang mereka menduduki peringkat ketiga dengan jumlah kasus aktif 6.300. Ini adalah progres yang luar biasa yang juga kita lihat terjadi di beberapa daerah. Ada perpindahan, ada pengurangan jumlah kasus aktif yang sebelumnya lebih tinggi menjadi lebih rendah. Namun yang kita lihat di sini yang kedua, Jawa Barat menjadi peringkat pertama. Berarti terjadi kenaikan kasus cukup signifikan dalam waktu beberapa hari terakhir sehingga dulunya cuma 9.000 bukannya turun, naik menjadi 10.000. Hal yang sama juga kita lihat kepada Jawa Tengah. Di akhir Oktober itu peringkat keempat, namun sekarang malah naik ke peringkat kedua di angka 7.000-an kasus aktifnya. Kemudian kalau kita lihat lagi Papua ini masih cukup sama di angka 4.000-an, tapi trennya meningkat. Kemudian kita juga lihat Sumatera Barat ini sudah mulai turun, sebelumnya 4.000 sudah turun di angka 3.000-an sekarang kasus aktifnya. Dan Riau ini juga sebelumnya peringkat 6 sekarang turun ke peringkat 8. Jadi beberapa hal ini harus kita lihat terkait dengan perkembangan kasus aktif. Karena penting sebagai upaya pengendalian yang harus dilakukan oleh daerah. Nah, yang selanjutnya ini juga saya pengen kasih lihat nih Mbak Putri terkait dengan progres. Kalau kita lihat kan memang di Indonesia sebenarnya jumlah kabupaten kota dengan kasus aktif di atas 1.000, ini di bawah 15 sebenarnya jumlahnya. Dan ini progres yang kita lihat dari waktu ke waktu. Di tanggal 18 Oktober, ada 12 kabupaten kota dengan kasus aktif di atas 1.000. Kemudian di tanggal 25 Oktober ini berkurang nih menjadi 11. Kemudian tanggal 1 November berkurang menjadi 10. Dan terakhir di tanggal 15 November kita mampu menekan sehingga tinggal 9 kabupaten kota dengan kasus aktif di atas 1.000. Ini adalah progres juga yang harus kita lihat dan jangan sampai terjadi kenaikan kasus lagi nih. Kalau yang zero ada nggak nih Mbak Dewi? Ada Kalau datanya nggak? Ada. Jadi ada beberapa memang kabupaten kota dengan tidak adanya kasus aktif sama sekali. Itu kita juga ada datanya, ada 10 yang tidak terdampak, tidak tercatat kasus COVID-19, namun beberapa justru nanti kesembuhannya ada. Nanti saya kasih lihat di slide selanjutnya. Sekarang kita lihat dulu angka kematian dulu kali ya Mbak Putri. Jadi angka kematian di 34 provinsi, kemudian di sebelah kanan nih yang ada angka-angka menunjukkan angka kematian yang ada di kabupaten kota. Jadi kita pakai 2 spektrum. Yang pertama melihat level provinsi, kalau berdasarkan jumlah absolut memang paling tinggi ada di Jawa Timur, kemudian di DKI Jakarta, kemudian ada di Jawa Tengah. Tapi kemudian ketika kita melihat 514 kabupaten kota, ada 90 kabupaten kota yang tidak ada angka kematian karena COVID-19. Kemudian ada 224 kabupaten kota dengan angka kematian di bawah 10 orang. Kemudian ada 172 kabupaten kota dengan angka kematian di antara 11 sampai dengan 100 orang. Dan sebenarnya yang di atas 100 itu ada 28 kabupaten kota, tapi ini sangat variatif, di atas 100 sampai dengan ribuan jumlahnya. Dan ini yang harus kita fokuskan agar tidak terjadi kematian yang sangat tinggi di daerah-daerah. Nah, yang sekarang angka kesembuhan ini yang tadi Mbak Putri nanya, sebenarnya ada nggak sih yang tidak ada kasus aktifnya? Kalau dia sudah sembuh 100%, itu berarti sudah tidak ada kasus aktif lagi di sana. Nah, di sini bisa kita lihat, yang pertama
Tadi sudah saya katakan ada 10 kabupaten kota ini tidak tercatat kasus COVID-19. Kemudian kita lihat ada 16 kabupaten kota dengan angka kesembuhan 100%. Ini udah nggak ada nih, artinya sebelumnya pernah terdampak COVID-19, tapi semuanya sudah sembuh. Nah, ini ada di 16 kabupaten kota. Dan ternyata 62% dari kabupaten kota di Indonesia sebenarnya angka kesembuhannya sudah di atas rata-rata dunia, yaitu ada 319 kabupaten kota. Ini saja di atas 75%. Tadi kan kalau kita lihat dunia masih di angka 60-an%. Jadi kita sebenarnya lebih baik nih. Jadi total hampir 70% kabupaten kota di Indonesia ini sudah memiliki angka kesembuhan di atas rata-rata kesembuhan dunia. Dan ada beberapa nih yang harus kita fokuskan untuk mengejar angka kesembuhannya. Misalnya ada 9 kabupaten kota yang angka kesembuhannya di bawah 25%. Ini yang harus kita dorong agar kesembuhannya terus meningkat, dan biasanya terjadi pada kabupaten kota yang baru saja kedapatan kasus positif di sana. Jadi perlu menunggu untuk sembuh. Oke, tadi saya boleh flashback sedikit tadi soal ranking tadi nomor satunya kan Jawa Barat. Tapi kalau untuk perkembangan kasus aktif nasional mingguan itu tampaknya Jawa Tengah naik tinggi nih. Nah, ini sebabnya apa, Mbak Dewi? Jadi ada beberapa hal juga yang mengakibatkan kenaikan kasus di beberapa daerah, terutama dari munculnya klaster-klaster baru. Kalau di Jawa Barat ini kebanyakan juga sumbangsihnya berasal dari klaster industri. Ini banyak kita pantau terjadi. Dan yang kedua, memang Jawa Tengah dengan Jawa Barat menunjukkan kenaikan kasus yang cukup signifikan pasca libur panjang. Jadi memang ada dua hal yang juga mungkin turut berpengaruh, terutama pada beberapa hari terakhir, karena sebenarnya Jawa Tengah dengan Jawa Barat ini destinasi favorit untuk orang libur panjang. Jadi ini beberapa hal yang kita lihat, dan mungkin salah satu sumbangsihnya memang seperti itu terjadi. Lagi-lagi ini pengingat untuk kita semua, saya belum bahas di sini dampak libur panjang, saat ini masih kondisi nasional. Pekan depan, semoga saya sudah bisa keluarkan datanya untuk melihat dengan lebih jelas lagi efek libur panjang ya. Sementara yang saya lihat memang dari penambahan kasus 1 pekan terakhir setelah libur panjang, Jawa Barat dan Jawa Tengah peringkat pertama, yang kedua Jawa Barat yang menunjukkan kenaikan kasus cukup signifikan dengan angka positivity rate yang juga terjadi peningkatan. Tapi untuk yang lain ini masih kita evaluasi lagi, Mbak Putri, tapi itu beberapa hal yang juga turut sumbangsih terkait dengan kenaikan kasus dalam beberapa hari terakhir. Iya, kalau boleh tahu juga Mbak Dewi, selain efek libur panjang, efek banyaknya kerumunan di DKI Jakarta ini juga bakal menambah kasus positif di secara nasional nggak ini? Jadi sebenarnya seperti juga pernah saya sampaikan di COVID dalam angka sebelumnya, satu, ketika terjadi mobilitas penduduk, yang kedua terjadi kerumunan, yang ketiga tidak ada kepatuhan terkait dengan 3M, di sanalah muncul adanya potensi penularan COVID-19. Jadi kalau misalnya ada kerumunan, kemudian orang-orangnya tidak patuh, bisa jadi menjadi potensi sumber penularan, namun hasilnya belum bisa kita lihat dalam 1-2 hari, karena butuh waktu untuk terjadinya masa inkubasi di dalam tubuh, sampai dengan muncul gejala, kemudian diperiksa. Jadi akan butuh waktu sekitar 2-3 minggu untuk melihat efek dari kerumunan-kerumunan yang terjadi, kemudian diperiksakan ternyata hasilnya positif. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Mungkin ada pesan penutup dari Mbak Dewi, himbauan juga untuk masyarakat dan juga pemerintah daerah setempat? Ya, jadi yang terakhir, kalau tadi sudah disampaikan ada beberapa perkembangan terkait dengan jumlah pemeriksaan di Indonesia, bagaimana jumlah kasus aktif kita, kesembuhan dan kematian. Ya, berikut adalah beberapa rekomendasi langkah untuk menekan kasus COVID-19 dan butuh koordinasi dan kolaborasi yang sangat tinggi antara pemerintah pusat dengan daerah. Yang pertama adalah tetap mempertahankan peningkatan jumlah pemeriksaan. Jadi kalau tadi sudah mencapai 86%, kalau bisa terus ditingkatkan sampai dengan 100%. Kita dorong semuanya, dan ini juga perlu didukung dengan cara input datanya juga harus real time agar dapat tergambarkan, sebaran logistik juga dipastikan terpenuhi, kemudian adanya insentif untuk memastikan input data berjalan dengan setiap hari. Yang kedua, kalau tadi sudah testing, yang kedua adalah tracing. Ini juga penting sekali. Jadi tracing ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk kita dapat mengetahui penyebaran yang ada di masyarakat. Kita tingkatkan targetnya sekarang misalnya kan standar dari WHO dan CDC 20-30 orang. Dipastikan kontak tracing berjalan, 1 orang positif diikuti sampai ketemu 20-30 orang kontak erat, dan dilakukan dalam waktu maksimal 3 kali 24 jam. SDM tracer juga harus ditambah, saya yakin sekali ini dibutuh banyak sekali SDM di lapangan. Yang keempat, setiap daerah ini harus siap-siap memantau kasus penambahan hariannya
yang juga bisa berdampak karena libur panjang. Saat ini kan kita memang masih melihat kalau dari tren sebenarnya mungkin kenaikan kasus baru mulai akan terlihat per tanggal 12 November. Tapi masih harus kita lihat per pekannya untuk melihat apakah benar ada kenaikan atau tidak. Tapi semua harus bersiap siaga. Yang ketiga, yang keempat tadi sudah ada testing, tracing, jangan lupa adalah treatment. Jadi terkait dengan beberapa hal, kita juga harus memastikan ketersediaan dan kecukupan tempat tidur di rumah sakit darurat, rumah sakit lapangan, dan juga hotel untuk pelaksanaan isolasi mandiri, utamanya ketika terjadi kenaikan kasus. Yang kelima, ini tetap memantau kedisiplinan protokol kesehatan untuk seluruh petugas dan aparat keamanan, wajib dilakukan dan juga untuk menghindari adanya kerumunan yang ada di masyarakat. Dan tugas kita semua termasuk saya dan Mbak Putri adalah disiplin menerapkan 3M dimanapun berada. Ini adalah kunci untuk memutus rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Iya, mudah-mudahan minggu depan kita mendengarkan kabar baik dari Mbak Dewi, jumlahnya terus menurun kasus positifnya dan kesembuhannya bisa 100% tentunya ya. Dan itulah tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Dewi, saatnya kita tiba di penghujung acara. Semoga bincang-bincang kita bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan, memakai sabun dengan air yang mengalir, dan ingat pesan dari Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talkshow kita kali ini. Saya Anastasia Putri bersama tim yang bertugas dan pembicara undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat